menandakan bahwasanya alhamdulillah kita ini masih punya minat baca yang sangat luar biasa. Mungkin yang kita baca di sosmed bahwasanya kita peringkat 2 dari nomor 2 di belakang, itu mungkin salah. Salahnya mungkin yang dibaca itu satu baca koran, kita anggap baca buku. Mungkin yang diperiksa yang di situ bacanya komik atau bacanya Instagram yang lambe tura atau lambe teknologi dan kawan-kawannya. Padahal lambe tura itu termasuk ini loh, UMKM gitu. UMKM dalam hal pergibahan. Menghidupkan ini kan tapi. Oke. Saatnya kita masuk ke dalam sesi utama, yakni season Q&A. Kulo N apa? Oke, untuk yang pertama Mas Fauzi. Menurut jenengan Mas Fauzi, bagaimana pengaruh penggunaan artificial intelligence dalam dunia kepenulisan? Ini loh. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini MC-nya sama pematerinya sama-sama grogi. Untuk Mas Ahmad Fauzi, bagaimana pengaruh penggunaan AI dalam dunia kepenulisan? Ya, jadi belakangan ini memang lagi marah ya kita tentang apa itu? Lagi marah masalah pro dan kontra. Betul sekali. Jadi fenomena ini sebenarnya unik. Dulu itu orang mikir itu yang akan tergantikan oleh mesin itu tenaga keras. Ternyata dalam praktiknya yang cepat tergantikan itu justru tenaga-tenaga yang membutuhkan inteligensi, justru tenaga kreatif seperti itu, Mas. Banyak sekarang itu enggak cuma untuk kepenulisan ya, bahkan untuk menggambar juga sekarang itu sudah tergantikan oleh AI gitu. Kalau menurut saya datangnya AI ini sekarang itu cukup mendestruksi tentang dunia kepenulisan ya, terutamanya untuk konten kreator. Konten kreator itu yang dulunya mereka itu bisa dapat job-job untuk menulis artikel atau apa, itu sekarang itu rata-rata malah digantikan oleh kehadiran AI ini, karena orang istilahnya perusahaan atau apa itu mereka mikir dengan adanya AI mereka itu bisa memangkas biaya operasional untuk membuat AI ini, Mas. Wah, berarti istilahnya itu ini ya, kalau dulu kan semakin masuk ke zaman industri, revolusi industri itu kan tenaga keras ya digantikan. Sekarang justru pekerja kreatif yang pakai mikir itu juga akan terancam. Ya benar. Jadi dulu kan kita mikirnya tenaga kasar seperti tukang atau apa itu kan kita bisa lihat kayak banyak robot-robot yang sekarang itu kalau di video-video mungkin kadang kita lihat ya, bikin rumah itu nggak ada 1 minggu, bahkan dalam hitungan nggak ada 1 hari tinggal dipasang-pasang tembok-tembok udah jadi bangunan seperti itu. Nah sekarang sedangkan untuk kreatif sendiri itu kan biasanya dibutuhkan dari insan-insan yang dia memang punya sisi kreatif dan dia itu membutuhkan inteligensi lebih lah dibanding orang-orang pada umumnya gitu. Karena menulis itu butuh riset, butuh apa, juga butuh pelatihan juga kan ya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya AI, orang itu bisa bikin sesuatu itu hanya tinggal mengetik. Misalnya saya ingin artikel tentang bikin nasi goreng, langsung dibuatkan sama AI gitu, seperti itu. Jadi memang diskusinya ini besar sekali kalau kita memang benar-benar nggak bisa istilahnya nggak bisa memanfaatkan dan kita nggak bisa beradaptasi di sini seperti itu. Berarti ya istilahnya selama ini bagi teman-teman menulis biasanya kan riset itu ada sesuatu dalam
bahan utama dalam membuat tulisan. Dengan adanya AI, ini malah semakin menjadi ancaman bagi kita semua karena faktor kecepatan ya, faktor kecepatan dalam hal bekerja. Oke, ini kita lanjut ke pemateri kita yang selanjutnya. Untuk Pak Weni, apa pendapat Anda tentang penggunaan AI dalam menciptakan karya sastra maupun karya fiksi? Benar. AI ini kan sesuatu yang baru. Sebuah loncatan teknologi. Ya, mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Tapi untuk seperti saya mungkin belajar menulis sebagai penulis pemula harus tahu dulu dasar-dasarnya. Ini menurut saya ya, kalau pribadi. Kalau orang belajar menulis, dasar-dasarnya dari EYD, tata bahasa, seperti itu harus mempelajari dari dasar dulu. Karena kalau di AI kita tinggal perintah apa aja, dia sudah tertulis kan ya, runtut kalau di ChatGPT itu. Teknik, misal kita menulis cerpen, berarti kita juga harus tahu teknik cerpen itu seperti apa, bikin judul yang menarik seperti apa, bikin paragraf awal yang cukup menarik pembaca itu untuk meneruskan bacaan itu seperti apa. Nah, teknik-teknik itu juga harus dipelajari dulu dari awal gitu, sebagai dasar lah, fondasi sebagai penulis. Kalau seperti yang dikatakan Mas Fauzi bahwa industri sekarang lebih baik pakai AI, ya hitungannya itu pun bisnis ya, bisnis lebih ke mungkin biaya produksinya lebih murah atau gimana. Tapi kalau di kepenulisan dasar tetap harus ada teknik-tekniknya seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti kalau dari Mas Fauzi tadi pekerjaan kita akan semakin terancam dengan keberadaan AI, tapi menurut Pak Weli masih ada peluang bahwasanya AI masih belum bisa ini ya, yang kayak EID terus dan kawan-kawannya. Kalau EYD mungkin AI lebih lebih runtut kayaknya. Tapi sebagai dasar pengetahuan kita pun harus tahu. Apakah AI-nya itu bisa benar-benar bisa kita percaya 100% dengan hasil yang kita ketikkan itu? Nah ini. Ya, jadi AI itu memang sangat, kalau untuk saya ya, AI itu bisa sangat membantu sekali. Kalau dibilang untuk urusan EYD, justru AI itu bagus sekali bahasanya. Nah, tapi minusnya ini, jika kalau sampean bertanya tentang apakah tentang itu ya, hasil AI-nya kenapa tadi? Itu tentang EYD tadi loh. Apakah benar-benar bisa dipercaya 100%? Sahih apa enggak? Nah, hasilnya itu. Itu nanti hasil AI itu nggak bisa kita tangkap mentah-mentah ya. Jadi maksudnya di sini tuh begitu kita nge-generate perintah di AI, di situ kita butuh edit ulang untuk itunya, untuk AI-nya itu. Jadi istilahnya itu kita dapat bahan mentah di situ dan kita harus mengolah lagi. Tugas kita memang kebanyakan nanti seperti itu sih. Wah, editing ya. Ini yang kadang saya pikirkan bahwasanya editing dalam AI itu berarti kan sama kayak kita kerja 2 kali. Nah ini kembali lagi ke Pak Weli. Nah, seperti pernah coba untuk ChatGPT itu memang cepat ya. Tapi kalau dibaca mungkin kok nggak sreg gitu loh. Harus ada perubahan-perubahan di sana sini. Jadi kalau misal kemarin ini saya coba pakai ini bikin sebuah cerita tentang tukang becak. Seperti kalau saya analisa itu seperti bacaan kalau di buku pelajaran. Biasanya kalau di buku pelajaran kan suatu hari pada suatu masa seperti itu. Itu beberapa kali saya coba kok ceritanya kok ini terus ya. Terus coba lagi kelahiran Gajah Mada. Saya coba sampai 3 kali. Yang kedua kali
ayah ibunya Gajah Mada, Darmaji dan Ratna. Begitu yang ketiga kali jadi Budi dan Ratna. Nah ini apa waktu hamilnya dengan Pak Darmaji, waktu lahirnya dengan Pak Budi, kayak gitu Gajah Mada ini. Nah, ternyata kok ada perbedaan seperti itu. Jadi terus ada coba lagi pakai ini cara membunuh. Ternyata dia nggak mau. Nah, itu sisi positifnya bahwa ChatGPT itu dia tidak mau menerangkan atau membuat sebuah narasi tentang sesuatu yang negatif. Jadi ada sisi positifnya juga iya. Tapi untuk para penulis pemula diharapkan memang harus belajar dasar. Karena kalau begitu sudah mengenal AI, akhirnya jadi apa? Males mikir, males moco untuk dapat kosakata yang baru. Gitu. Betul sekali. Ini adalah deningan sebuah pertanda. Pertanyaan yang kedua. Kembali lagi ke ini ya, Mas Fauzi. Apa manfaat dan tantangan tentang penggunaan AI dalam proses kepenulisan? Ya, kebetulan ya, tadi sekalian nanggapi Pak Weli. Jadi Cocok ini. AI itu memang kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah ya. Tadi sama Ratna sama Budi itu gimana ceritanya juga. Ya itu memang keterbatasan mesin sekarang ya, istilahnya itu intelijensinya sekarang masih sampai di situ karena itu nanti kalau untuk kita baca GPT itu ada versi berbayar dan versi gratis dan itu yang mereka yang dihasilkan beda. Berarti kalau yang berbayar sama yang gratisan itu. Iya, untuk tingkat akurasinya beda. Nah, kalau kita sebagai pengguna free, yang pertama itu untuk AI ini kuncinya hanya satu, di prompt atau perintah yang kita berikan ke AI itu tadi. Jadi semakin detail perintah yang kita berikan, hasilnya akan semakin akurat seperti itu. Dan kembali lagi ya, kita di situ nggak cuma serta-merta bikin perintah terus hasilnya nanti kita kopas, karena nanti tulisannya itu sangat bagus sekali gitu. Karena yang dipelajari oleh ChatGPT tentunya itu bahasa-bahasa yang dipakai secara baku oleh kaidah bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau kita ngobrol kayak gini kan, atau tulisan yang kita baca itu di buku-buku itu semua kan sudah istilahnya sudah melalui proses kreatif. Sedangkan AI ini hanya membaca dari perintah yang diberikan kepadanya. Jadi apa yang dihasilkan itu merupakan rangkuman dari apa yang diperintahkan oleh kita gitu. Oke, berarti istilahnya ini ya. Apakah ini si AI itu kayak baca LKS dulu ya sebelum kita mengajukan pertanyaan ya? Semacam kayak nih tak kasih buku apa namanya? Buku LKS, buku paket kelas 1 sampai kelas 6, terus dari kelas 7 sampai kelas 12 gitu modelnya, sehingga membuat gaya bahasanya akan-akan kayak kaku itu tadi. Iya, jadi AI sendiri yang saya tahu misalkan dalam hal ini ChatGPT ya, itu dia itu sebelumnya dikasih data sampai tahun 2021 seperti itu. Jadi ketika ChatGPT ini diluncurkan dan kita tanya hal yang kekinian, itu dia itu nggak langsung bisa merespons secara akurat karena memang datanya dia terbatas sampai 2021. Terus sampai kemudian kan dia kan dipakai oleh para user ini. Oke. User ini yang kemudian itu mengajari ChatGPT tentang ilmu-ilmu baru. Jadi ketika kita bertanya tentang apa, misalnya isu-isu terkini tentang apa, tentang pemakaian AI seperti apa, tentang apa itu nanti Pilpres 2024 siapa yang akan menang gitu, itu istilahnya tentang masa depan itu ada yang memang dia tidak bisa menjawab dan ada yang memang dia itu diambil dari yang apa istilahnya yang dia pelajari dari User tadi itu. bicara dengan orang lain itu tadi. Seperti itu. Seperti kayak ini ya, saya tanya ke ChatGPT siapa pemenang Piala Dunia 2023, gak tahu ya dia. Siapa yang menggol terbanyak itu? Pasti nanti jawabannya Ronaldo nanti. Bisa jadi nanti jawabannya saya tidak punya kemampuan untuk menjawab itu. Betul sekali.
Wah, untung yang pendukungnya Argentina bisa ini. Ini untuk Pak Weli ya. Nah, tadi kan tentang ini ya, yang kita tangkap itu tentang cara kerjanya. Nah, untuk Pak Weli, apakah penggunaan AI itu dapat mempengaruhi keaslian dan orisinal karya? Kalau keaslian sebenarnya mungkin bisa dicek dengan cek Mungkin kalau susah di bawah sini nanti ada tulisannya. oke. Cek plagiat gitu ya. Untuk pembaca, orang yang menikmati bacaan, misal sudah jadi buku seperti ini, kalau kita nggak menyadari apa, kita hanya membaca, menikmati, ya sudah, kita tidak akan tahu plagiat itu di mana. Tapi selama kita masih berkumpul dengan sesama penulis, sesama pembaca, pasti ada yang tahu. Gitu. Seperti beberapa waktu yang lalu itu, seperti tulisan siapa terus diakui siapa, akhirnya ketahuan karena di lingkungan yang sama, dia bermainnya di lingkungan yang sama, akhirnya plagiatnya kelihatan. Akhirnya mereka di blacklist dari grup-grup kepenulisan, dari grup apa. Jadi tetap harus ada cek recheck ya, walaupun itu udah dari ChatGPT yang mungkin kelihatan sempurna, tapi tetap kita harus cross check, harus menilai sana sini bahwa itu asli, seperti itu. Jadi istilahnya itu pembaca lah yang akan menentukan apakah karya ini original ataupun tidak. Bisa seperti itu, ataupun editor, seperti kasus S. Laksana yang di Jawa Pos. Oh iya. Kalau dia tidak mengakui bahwa ini tulisan murid saya, orang ini nggak akan tahu gitu. Karena dia mengakui secara terbuka, akhirnya jadi rame. Editornya akhirnya bicara bahwa ini bukan karena nama besar, cuman karena karyanya yang bagus. Nah, seperti itu. Kalau dia diem aja, nggak tahu sampai tahun berapa dia diem aja, yang nggak akan ada yang tahu, saya rasa. Berarti istilahnya ya, Sani kalau saya nulis bikin ini ya novel Munajat Bebek, itu saya pakai ChatGPT ya, saya nulis anggap aja satu buku ya, saya kirimkan anggap aja ke jenengan, terus diterima, terus ada yang anggap aja tokoh ini Mas Fauzi, loh, kok tulisannya kok kayak pernah baca, itu bisa nggak dituntut kayak gitu? Ya, kalau plagiat jadi akan mendapatkan hukuman sosial juga lah. Dan dari para pembaca juga pasti akan ada sanksi sosial. Ya, pastilah itu, karena ya kok nggak punya hati gitu loh, sampai mungkin hanya quote pun kadang-kadang diakui punyanya sendiri, padahal buatannya Mario Teguh gitu kan. Mario Teguh sekarang dapat kasus gitu. Ya, jadi ya tetap aja bahwa plagiat itu adalah sesuatu yang dusta. Berarti kayak ini ya, istilahnya itu kalau dosa terbesar, kalau di ini kan di agama kan syirik ya, dosa terbesar ya, kalau di dunia penulisan adalah plagiat itu tadi. Bisa seperti itu. Tapi merinding juga ya seandainya kalau si ChatGPT itu bisa menulis begitu, bisa mirip kayak tulisannya orang. Nah, kita kembali lagi ke pemateri selanjutnya. Nah, terus Mas Fauzi, bagaimana respon dan tantangan terhadap karya-karya yang dihasilkan dengan bantuan AI? Apakah ini berdampak bagus atau malah jadi ancaman, baik dalam sisi tadi itu ya, plagiarisme lah, atau pembagian originalitas lah, atau bagaimana? Ini gimana hukumnya itu? Apakah bolehkah kita pakai AI ataupun haram pakai AI itu?
Ini Pak Ustadznya yang jawab. Kalau saya sih selama itu progresnya untuk berkarya ya, itu memang nggak ada masalah sih. Apalagi kalau ketentuan kebutuhan kita untuk itu ya istilahnya memenuhi deadline artikel seperti itu ya. AI ini bisa sangat membantu karena kalau untuk menulis fiksi memang ada keterbatasan AI karena yang disampaikan itu seperti bacaan anak-anak ya karena tulisannya terlalu bagus seperti itu. Tetapi kalau untuk kebutuhan artikel deadline dan tuntutan-tuntutan yang sekarang sedang gencar-gencarnya di zaman yang serba cepat ini, AI itu bisa sangat membantu kita untuk menjadi penulis konten kreator seperti itu. Karena tuntutan kita mungkin sekarang itu penulis-penulis itu sehari bukan hanya 10 artikel ya, bisa lebih. Saya terakhir kali itu 10 minimal ya. Syukur-syukur kalau tambah sampai 20. Minimal kan 10 kan? Iya. Bayangkan Anda nulis artikel 10 secara manual. Saya terakhir kali ini ya 3 bulan nulis kayak gitu. Bulan keempatnya langsung masuk rumah sakit. Tambah darah. Jadi memang kita di satu sisi memang banyak yang menentang keberadaan AI ini ya, karena memang dia itu kehadiran AI ini dianggap sengaja menggeser kreativitas manusia seperti itu. Kayak nggak cuma dalam kepenulisan ya, dalam ilustrator juga seperti itu, karena kehadiran AI ini benar-benar cepat dan dia itu istilahnya seperti menjawab tantangan zaman sekarang yang memang butuh semua itu serba cepat gitu. Dan untuk kebutuhan artikel juga sekarang di web itu buru-buru istilahnya kejar-kejaran gimana caranya sebuah web itu bisa dapat informasi dengan begitu banyak gitu. I see. Nah, ketika kita dibantu oleh AI, kita bisa mendapatkan artikel yang banyak tanpa kita harus istilahnya itu, kalau setiap penulis ya, ketika bikin sebuah artikel atau tulisan, dia pasti akan mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk membuat satu artikel itu. Bayangkan sampai bikin satu artikel dengan segenap jiwa dan raga, lalu ketika disodorkan ke editor ditolak karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Betul sekali. Pernah merasakan ini. Bikinnya lembur, malam-malam berkadang, tiba-tiba ditolak. Yang diterima cuma 3. Astagfirullahaladzim. Ini bisa merasakan. Nah, jika kita bisa menyikapi dengan benar, maka AI ini bisa sangat membantu seperti itu. Nah, kita itu istilahnya bukan memosisikan diri sebagai tukang tulisnya itu tadi ya, tapi kita itu ketika ada AI, maka kita itu ibaratnya seperti punya mesin pencetak kata, lalu kita menilai lagi apakah ini layak untuk kita tampilkan atau tidak. Dengan kompetensi kita sebagai seorang penulis, kita tahu dan bisa menilai tulisan itu seperti itu. Berarti istilahnya kita semacam kayak ini ya, gatekeepernya ya, semacam apa yang kita dapatkan dari ChatGPT, masih kita istilahnya tuh ayak lagi, apakah ini bisa, maksudnya ini masih layak atau perlu diedit, ataukah ini oke, udah lolos Ya, seperti itu. oke. Ini kayak edit kayak ini, kembali ke Pak Weli. Nah, menurut jenengan nih Pak, ini menyambung loh pertanyaan yang tadi. Nah, kan tadi kan respon dari sisi sang ini ya, penulisnya ya. Nah, lalu bagaimana menurut jenengan mengenai para pembaca? Apakah pembaca akan menerima dengan karya-karya yang mengandung AI, baik itu tulisan ataupun cover buku dan kawan-kawannya? Saya rasa ya menerima aja. Kalau nggak tahu kan itu hasil AI atau bukan kan orang kadang nggak tahu. Apalagi AI sekarang nggak cuman yang ChatGPT, banyak sekali tahu gambar. Kita cuma gambar sebuah bunga, saya coba bunga kecil, tinggal perintah beautiful flower, jadi hasilnya juga cukup bagus sekali gitu loh. Kalau saya gambar sendiri mungkin jadinya nggak jadi seperti itu.
Jadi kalau membaca ya kemungkinan besar nggak tahu, cuman mungkin hanya orang-orang yang jeli akhirnya membandingkan, oh ini tulisan hasil kira-kira hasil AI atau hasil tulisan kreasi sendiri. Mungkin kalau nggak tahu, saya belum coba sih kalau AI ChatGPT itu kalau majas apa dia juga bisa seperti itu, karena kemarin itu saya coba alur, ternyata dia hanya bikin paragraf alur maju mundur. Dia ceritanya alur maju masa depannya si ini begini, alur mundur dia melupakan kesedihannya. Jadi bukan bercerita, dia mengutarakan oh alur mundurnya seperti itu. Malah kayak ini ya, menerangkan ya, bukan istilahnya bercerita. Iya. Terus pasti di paling bawah kan pasti ada kesimpulan gitu ChatGPT itu. Padahal di novel kadang nggak ada tulisan ini ya. Mungkin bedanya di situ. Nah mungkin karena hasil AI tentu butuh polesan lagi. Tapi saya setuju kalau artikel dibikin dengan AI itu lebih cepat. Kalau fiksi mungkin kurang ya. Kalau artikel non fiksi mungkin itu lebih bagus mungkin. Betul sekali. Berarti istilahnya ya pasti ada sisi positif dan juga bukan positif negatif ya. Kelebihan dan juga kekurangan dari AI itu sendiri. Mungkin di sisi fiksi dan sastranya mungkin ada kayak kekurangannya. Betul. Yang bagian artikel dan juga jurnalistik ini menohok sekali ya. Betul. Cuman kan kalau sepertinya kalau bahasa-bahasa yang aneh-aneh kan kayaknya AI belum kayaknya. Bahasa-bahasa yang baku semua kayaknya. Nggak tahu ini yang lebih mendalami AI begitu. Kira-kira untuk bahasa kayak ini ya, kayak bahasa daerah, bahasa gaul atau bahasa-bahasa ya, itu apakah juga bisa mereka belajar kayak penggunaan Sergenji, Jayus ataupun kayak mohon maaf ya, yang Sabtu Jawa yang biasanya bikin kaos itu JIN itu nanti takutnya kena sensor ini. JNC belakangnya ada ikunya coklatnya itu apakah bisa AI itu mensortir mana yang bagus mana enggak, ataukah itu bagaimana? Kalau sepengalaman saya bisa sih ya intinya karena dia itu belajarnya itu bertahap dalam semakin banyak user yang menggunakan dia maka ilmu dia itu semakin banyak istilahnya itu. Jadi dulu itu ada bot juga. Bot ini sebenarnya asal mulanya AI sekarang ya. Apa namanya? Bot dulu itu kalau zaman dulu itu namanya SimSimi. Oh, yang kuning itu ya, yang kayak Chatbot SimSimi itu. Dia itu kalau kita tanyain apa-apa dan dia nggak tahu atau nggak merespon itu, dia bisa belajar dari kita. Kalau SimSimi ditanyain ini jawabnya seperti apa, dia bisa belajar seperti itu. Nah, AI ini secara tidak langsung seperti itu. Jadi data yang kita masukkan ke AI, perintah-perintah yang kita masukkan itu akhirnya nanti dipelajari oleh AI itu sendiri. Jadi itu kenapa ketika kita bertanya hal tentang masa kini masih ada jawabannya. Misalnya bagaimana cara menggunakan ChatGPT secara efektif atau bagaimana cara memakai prompt untuk AI secara efektif. Sedangkan data yang dimasukkan ke ChatGPT sendiri itu terbatas tahun 2021. Kalau secara logika ChatGPT nggak bisa menjawab itu. Tapi karena sekarang itu dia itu punya kemampuan untuk belajar dari user, juga punya kemampuan browsing dari data-data itu yang ada di internet, akhirnya dia bisa menjawab. Apa nggak bahaya Sani kalau dia itu juga membrowsing? Jadi maksudnya gini, kayak keamanan data. Dia kan seakan-akan dia itu ya belajar dari kita. Ya, Terus dia juga searching juga kan? ya. Berarti secara nggak langsung dia mirip kayak kita googling kayak tolong carikan saya kucing yang bisa terbang. Dia mungkin bisa gitu juga. Mungkin bisa, sebenarnya bisa. Antara ngeri tapi juga kagum juga ya tentang perkembangan teknologi ini.
apalagi yang satu ini ya. Nah, untuk Pak Weli nanti kita sambung lagi ke Pak apa Mas ini enaknya? Sekarang wis. Ini ya. Kan tadi kan mengenai respon ya tentang penggunaan AI dalam sastra. Nah, kira-kira ada nggak potensi terhadap AI ini dalam perkembangan sastra dan juga literasi? Kan beda kan antara sastra kan masuknya kan ke fiksi ya, literasi masuknya ke non fiksi. Nah, menurut Pak Weli dulu. Untuk saat ini mungkin terkhusus ChatGPT mungkin masih terbatas ya. Nggak tahu nanti mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi perkembangannya seperti apa. Kita mungkin juga akan mengikuti ke sana. Jadi seperti yang dibilang Mas Fauzi, semakin banyak user yang kasih perintah seperti ini dia menyerap. Berarti AI ini sebenarnya nggak pintar-pintar banget berarti. Ya, nggak pintar-pintar banget karena baru 2021 ya. Nah, dia menyerap, disimpan, diolah, lalu dikeluarkan. Kadang-kadang kalau kita perintah dia nggak ngerti, lama, ya kan? Masih mikir, masih loading. Nah, mungkin sebenarnya juga pintar-pintar banget karena dia menyerap, berusaha menyerap. Mungkin dia berdoa juga semoga banyak yang user-user ini memberi perintah yang lebih gitu kan. Akhirnya dia bisa menjawab semuanya. Dan mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau paling pada 5 tahun lagi mungkin semakin canggih juga bisa. Dan mau nggak mau mungkin dari penulis-penulis juga akan mengikuti seperti itu. Lebih mudah atau hanya untuk cari inspirasi atau terus gawe iki ae gampang, nanti tinggal tempel atau diubah sedikit-sedikit. Bisa jadi seperti itu. Tapi aman kan kalau menggunakan ChatGPT tadi itu? Itu kalau masalah aman seperti apa? Tentang plagiat. Maksudnya kayak ini loh, kayak apa? Bukan plagiatnya, tapi kayak kekayaan intelektual. Contohnya kayak gini ya, kayak aku baca quote-nya saya bikin nasi goreng rasanya aneh. Terus si AI memodifikasinya jadi nasi goreng jadinya nasi bebek. Apakah nanti nggak masuknya itu kayak semacam, bukan apa istilahnya ya? Kalau misalnya quote semen nasi goreng enak terus dibang nasi bebek enak kan sudah berbeda. Nggak bisa disamakan juga, nyolong itu sudah beda lagi. Oke, terus untuk Mas Fauzi, apakah ini tadi akan ada dampaknya penggunaan AI bagi penulis di sastra maupun jurnalistik? Kalau menurut saya pasti ada dampaknya ya. Dampaknya seperti apa kira-kira? Yang pertama pastinya karena industri sekarang membutuhkan kecepatan, jadi para penulis artikel atau penulis berita misalnya dia bisa sangat terbantu dengan kehadiran AI, karena dia nggak perlu nulis istilahnya ratusan kata lagi untuk bikin artikel yang di deadline 1 hari itu. Nah, kalau dalam bidang sastra saya rasa sekarang juga banyak penulis yang mulai mengajari AI ini sendiri. Siapa itu? Saya pernah lihat itu ya, kayak Eka Kurniawan juga udah mulai bermain sama AI. Jadi istilahnya itu para penulis juga mereka itu harus tahu tantangan dan ancaman apa yang mereka hadapi di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita kemudian kayak banyak orang yang menolak AI tapi nggak tahu kemampuan AI seperti apa. Jadi ini kalau kita tilik lagi seperti kayak disrupsi ojek online dulu ya. Oh iya. Jadi yang apa itu kita nggak tahu istilahnya fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan istilahnya tantangannya apa, terus kelebihan dan kekurangannya apa, terus kita itu hanya rame-rame istilahnya menentang tanpa tahu kita itu dihadapkan di masalah seperti apa gitu. Jadi sekarang itu banyak yang mulai
memang banyak ya yang sekarang itu menentang AI kayak terakhir saya baca kalau nggak salah pemilik ChatGPT juga sedang digugat karena masalah plagiasi karena data-data yang dipelajari oleh ChatGPT kan dari banyak hal seperti itu. Nah, tapi di sini ketika ChatGPT itu mengolah data-data itu, dia bisa menjadi sesuatu yang baru seperti itu. Terlepas dari data-datanya itu memang mix ya, memang dia pelajari dari banyak hal. Kayak AI ilustrasi juga seperti itu, dia mempelajari dari banyak hal dan akhirnya komponen yang masuk itu bisa menyerupai apa yang dipelajari dari situ. Kalau kita menilai ini mungkin kayak salah satu buku Still Like an Artist ya dari Austin Kleon kalau nggak salah ya. Itu di situ kita diajari kalau sebenarnya di dunia ini nggak ada yang baru sih, apa sih yang baru gitu. Terus artis-artis juga yang seniman atau penulis yang bilang AI itu mencuri karena dia melajari karya-karya kita yang ada di internet atau penulisan belajar kata-kata yang ada di internet. Kalau kita pikir secara logika, memang kita nggak belajar dari semua itu, memang kita nggak mencuri gitu. Iya, kita kan membaca maupun melihat gambar ya, itu kadang meniru apa yang sudah ada. Nah, AI itu diprogram seperti itu karena saya kan backgroundnya IT ya. Oh iya. Ketika saya masuk IT dulu itu tugasnya tujuan kita itu cuma satu. Kita itu bikin program yang memudahkan tugas-tugas manusia gitu. Jadi ketika ada yang mudah, ngapain dibikin ribet seperti itu. Nah, di AI itu juga akhirnya seperti itu. Kita bisa merangkum semua ilmu yang ada. Dengan begitu kita ibaratnya orang malas kan ya. Dulu itu IT memang sebenarnya untuk memfasilitasi orang-orang yang malas gitu. Jadi memang saya dulu bahkan pernah baca itu buku itu ada yang judulnya Malas Itu Indah. Itu memang manusia itu fitrahnya malas. Nah, makhluk surga biasanya adalah semua serba ada. Nah, dari situ kita itu punya kemudahan. Kita nggak perlu belajar banyak hal, tapi dengan melakukan compile prompt, kita itu bisa langsung mendapatkan hasil seperti itu. Nah, tugas kita hanya untuk memeriksa apakah ini layak untuk kita tampilkan seperti itu. Oh iya. Jadi istilahnya itu kita sebagai yang memberi berita itu sebenarnya memberi, tolong kamu bikinkan ini. Kalau sudah, saya cek lagi, gitu modelnya. Ya, seperti itu. Ya sama kayak kita nyuruh sama orang berarti, istilahnya tolong buatkan tulisan ini. Nanti saya cek, oh ini dan revisi. Nah, makanya itu kan sekarang disrupsinya seperti itu mas. Banyak penulis yang digeser karena peran mereka ini diganti sama AI. Hasil yang AI nanti mereka itu akhirnya nanti tidak membutuhkan penulis tapi membutuhkan editor gitu. Penulisnya nanti AI tapi yang mengedit ini manusia gitu, seperti itu. Tapi ada nggak kasus dalam artian si AI itu menyerah? Itu. Kalau menurut saya ya ini, kalau tadi kata Pak Weli itu merupakan sebuah kebagusan. Kalau untuk orang seperti saya yang suka kebebasan dan suka kreativitas gitu ya, AI sekarang itu yang sedang populer itu ada pembatasan untuk prom-prom tertentu. Jadi kayak untuk harassment itu kan dilarang, juga untuk seksual juga dilarang. Jadi memang ada prom-prom yang dilarang dan tidak bisa dikompil oleh AI. Termasuk juga kalau di ChatGPT itu kita menanyakan sesuatu kepada ChatGPT-nya secara pribadi, maka dia nggak bisa menjawab. Karena itu memang melanggar kode etik ya? Iya, seperti itu. Ini menarik dari penjelasannya tadi Pak Weli dan juga Mas Fauzi. Ini kita mendapat ini ya, satu kesimpulan bahwasanya AI pada dasarnya itu adalah untuk membantu kita, sebagaimana awal-awal Gojek itu ya, membantu para tukang ojek yang mangkalnya sembarang bisa menjadi lebih terarah. Nah ini mungkin
ada mungkin dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan lagi. Kok hilang? Ya iki. Kita bahasnya AI, tapi moderatornya masih berbakalah. Cekelane biasanya kitab. Oh, untuk Mas Fauzi ya, ini ada ini ya. Kira-kira ada nggak kendalanya dalam penggunaan AI dalam kepenulisan? Seperti tadi ya tentang kayak harassment dan juga sexuality kan masih dibatasi. Tapi apakah cuma itu saja? Semacamnya kayak gini ya. Mungkin ada beberapa hal yang tabu di Indonesia, tapi tidak di luar negeri. Terus yang di luar negeri enggak, maksudnya gini loh. Apakah AI itu juga mengetahui dengan region-region kayak norma dan etika? Kebetulan kalau pengalaman saya pakai AI itu ada, mereka juga mempelajari soal itu, karena kalau sampean bahas soal apa itu 30 coba. Ada tukang bakso kayak ini. jadi tentang apa itu kata-kata kotor atau apa itu biasanya dibatasi gitu. Nah, kalau untuk apa kendala-kendalanya, yang pertama AI itu datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Betul kan, memang dia cari-cari ya. Ya, makanya itu kita untuk urusan riset kita benar-benar harus riset sendiri, Bang. Karena itulah fungsi penulis ya, istilahnya seperti itu. Kalau kita menggunakan mesin semua ya nggak bisa kita pertanggungjawabkan kan. Nah, itu yang pertama, kita risetnya harus benar-benar riset. Jadi ketika kita mendapatkan data dari AI atau artikel dari AI tentang suatu kejadian atau tentang resep atau apa, kita harus tetap mengkoreksi AI itu. Termasuk ketika kita bikin sederhananya gini, kadang kita bikin prompt tentang buatkan artikel untuk memasak nasi goreng, itu ada tepung terigu di situ masuk, dan nggak dipakai. Sejak kapan nasi goreng pakai tepung? Sejak kapan itu? Ini wah udah masuknya penghinaan ini, penghinaan dalam pencinta kuliner nasi goreng. Nah itu memang salah satu kelemahan yang sering terjadi ya, seperti itu. Itu harus kita koreksi lagi, kita periksa lagi apakah benar tulisan yang dihasilkan AI ini benar-benar udah layak untuk kita lepas ke masyarakat seperti itu. Nah, di sisi lain kalau Pak Weli bilangnya itu kayak kerja 2 kali. Jadi kita setelah nge-prompt kita baca dan kita koreksi itu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan menulis sendiri lebih cepat sih kita pakai prompt. Karena kalau kita menulis sendiri tetap aja kita harus membaca lagi gitu loh. Balik ke Pak Weli, ini apakah ada kendalanya? Kendala apa ini? Kalau seperti yang dibilang Mas Fauzi tadi ya, sebenarnya penciptanya ini memfasilitasi orang-orang yang malas. Ya ini kaum rebahan betapa bahagianya gitu loh. Kalau bikin berita tinggal kita sambil rebahan gitu sudah jadi beritanya. Ya toh. Bahagia sekali kaum rebahan bisa dengan hadirnya AI. Tapi ya kembali lagi seperti itu, harus ada cross checknya lagi. Tapi ya mau nggak mau seperti yang saya bilang tadi ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi kita pasti akan ikut ke sana. Seperti apa yang ada di sekarang lah, pakai semua bayar pakai digital, pakai QR code, pakai apa ini, yang mau nggak mau akhirnya. Betul sekali. Dan ini mungkin terakhir ya, sebelum kita tutup dengan tanya jawab, karena sepertinya ada yang mau bertanya nih. Oke, apakah dilanjutkan dengan pertanyaan? Boleh? Oke, kita berapa pertanyaan ini kira-kira? 3 atau 6? 3 dulu. Oke, untuk 3 pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Boleh yang ada di belakang ataupun yang di depan. Oh, kosong ya depan ini. Pertanyaan dari IG Live. Oke, yang dari live. Siapa yang itu ingin bertanya? Saya yang maju biar ini. Oke, kita bacakan.
Iya, ada pertanyaan dari IG Live ini ya. Apakah AI bisa terlacak di program plagiasi atau mesin pengecekan plagiasi? Dan jika bisa terlacak, kira-kira berapa persen terlacaknya? Atas nama siapa? Kak Drew Andre. Oke, selamat, Anda akan mendapatkan uang 100 juta. Zimbabwe. Zimbabwe ya perasaan korek. Pengen yang ngasih. Oke, gampang. Tapi kudu berangkat dulu ke Zimbabwe. Nah ini, siapa yang mau bertanya nih? Apakah bisa dicek plagiarismenya tadi itu? Mungkin dari Pak Weli dulu. Terus terang belum pernah ya kalau sebuah karya nggak tahu itu hasil AI itu pasti bisa lah. Cuman saya sendiri belum pernah melakukan itu. Kira-kira berapa persen? Seperti yang bilang Mas Fauzi bahwa dia mengambil data dari mana-mana, dari ini. Ya pasti ada lah nanti berapa persen itu punyanya siapa seperti itu. Tapi untuk jelas-jelas melakukan apa kita bisa melakukan ya kita belum pernah mencoba gitu. Saya tambahkan ya. Jadi kalau untuk ngecek bisa dicek di plagiarism checker dan memang dia tingkat keasliannya bisa mencapai 90% ke atas. 90%? Iya. Tingkat keasliannya. 10%-nya betul aja. Jadi bisa sampai 2% saja dia kedeteksi plagiasinya. Bukan main. Makanya itu saya bilang ini benar-benar mengancam para penulis manual yang memang dia kuku nggak mau ikut perkembangan. Karena AI itu semenakutkan itu. Dengan tinggal compile aja muncul hasil artikelnya dan bisa dicek di plagiarism checker, dia hasilnya bisa di atas 90% originalitasnya. Tapi ada tapinya. Sekarang juga ada website yang bisa digunakan untuk ngecek apakah itu tulisan hasil AI atau bukan. Jadi kalau kita benar-benar pakai AI secara 100% ya jelas bisa dicek bahwa itu tulisan hasil dari compile-nya AI. Seperti itu. Oh, menarik juga. Apakah ada penanya lagi di IG Live? Tidak ada. Mungkin yang di sini, mungkin yang ada di sini ada yang ingin bertanya. Mungkin sekedar saya hello ataupun ini kita buka diskusi. Silakan. Ini kepada Ibu siapa? Saya atas nama Niswa mau tanya. Tadi kan AI itu bisa membantu kita gitu ya membuat artikel atau mungkin cerita. Nah, kira-kira kalau misalnya kita kasih keyword yang kebetulan sama orang lain, apakah dia itu menghasilkan sebuah tulisan yang sama? Jadi misalnya kita bikin keywordnya sama nih, kebetulan karena kita nggak tahu kan keywordnya orang lain tuh bikin pakai keyword yang seperti apa. Apakah dia tuh munculnya keluarnya itu sama persis atau kayak gimana? Terus kalau misalnya kita mau memolesnya kan ya, mungkin kan kita juga kata-kata kita juga sama-sama aja gitu ya. Jadi nanti kan banyak kemiripan gitu dengan penulis lain. Beda dengan ketika kita memang benar-benar kreatif dari kreatif dari diri kita sendiri gitu kan, itu lebih lebih banyak perbedaan gitu dengan tulisan-tulisan yang sudah beredar duluan di pasaran seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ibu Niswa. Ini termasuk benar ya. Jika ada yang bertanya, bikin kata kunci yang sama dengan yang lain. Coba kayak nasi bebek. Itu juga bagaimana menurut jenengan? Saya jawab ini. Jadi sekarang itu kita itu kayak dibiasakan dengan
mesin judi ya, pernah tahu mesin judi, mesin apa itu namanya, kalau ditekan langsung acak gitu. Nah, Slot. ya, cara kerja AI itu seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita masukkan keyword apa atau apa itu langsung muncul jawabannya. Dan kita bisa meregenerate ulang jawaban itu kalau dirasa tidak cocok. Dari situ itu kita bisa menyimpulkan kalau hasil yang didapat setiap orang itu beda-beda. Dengan hasil prompt itu pernah di suatu grup AI itu orang itu membandingkan. Jadi dia nge-prompt dengan prompt yang sama, dia itu mendapatkan hasil-hasil yang beda seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya prompt yang sama itu tentu subjeknya itu atau kata-katanya itu yang dicarikan tetap sama ya. Jadi pasti ada kemiripan dari situ. Gitu. Seperti itu. Seperti yang awal tadi ya, kayak saya bikin perintah kelahiran Gajah Mada. Ternyata 1, 2 tetap sama, Darmaji dan Ratna. Nyatanya begitu yang ketiga jadi Budi dan Ratna. Tapi ceritanya Oh gitu. untuk Ya, cerita terima kasih. itu intinya kurang lebih sama. Jadi cerita itu intinya kurang lebih sama bahwa lahir dari keluarga yang sederhana, terus dengan harapan dikasih nama Gajah Mada, semoga besok jadi anak yang cerdas, yang kuat gitu. Cuman nggak tahu kalau yang ketiga kok tiba-tiba jadi Budi dan Rana itu, nah itu nggak tahu. Itu letak kesalahannya di mana cara membacanya AI-nya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan di IG Live? Oh, kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan satu pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah dadeng untuk Mas Fauzi. Apakah penggunaan AI dalam kepenulisan dapat menggantikan salah. Maaf. Ya ini namanya moderator amatiran. Apakah penggunaan AI dalam kepenulisan dapat menggantikan peran penulis manusia? Baik Pak Welly maupun Mas Fauzi. Menggantikan peran manusia. Pada akhirnya nanti manusia jadi operatornya saja. Kayak mesin gitu, mesin cetak itu kita yang operator, kita tetap yang memerintahkan, tapi kendali tetap ada pada manusianya yang bekerja alatnya seperti itu. Untuk apa? Ini sudah. Oke. Kira-kira apakah peran penulis manusia akan digantikan dengan AI? Ya, manusia memang karena AI udah cukup meresahkan ya. Nanti memang bisa jadi peran penulis itu digantikan, tapi manusia itu harus menaikkan value mereka seperti itu. Nggak cuma ketika dia menulis, nggak cuma menulis, jadi dia bisa memanfaatkan AI. Seperti kata Pak Welly ya, nanti akhirnya kita itu menjadi operator, kita jadi editor dan korektor kita Kolektor. mengoreksi hasil-hasil yang didapatkan AI biar karya-karya yang dihasilkan oleh mesin ini bisa layak seperti itu. Oke. Dan memang kedepannya ketika kita memang tidak memungkinkan untuk bersaing dengan mesin, maka kita harus beradaptasi dan menaikkan value. Jangan sampai kita nggak tahu ancaman apa aja yang ada di depan kita sehingga kita abai istilahnya ya, abai sama ancaman-ancaman semacam ini dan menganggap ini kelak akan berlalu gitu. Karena perkembangan zaman itu kedepannya cepet banget ya. Kita dulu nggak mikir kalau dulu itu coba sih kamu bisa gak gambar sambil merem, sekarang bisa gitu loh. Terus bisa kamu bikin cerita sambil rebahan, bisa sekarang gitu loh. Karena ada AI ini. Jadi kita harus ada tantangan-tantangan apa, ancaman-ancaman apa yang benar-benar bisa menggantikan istilahnya itu
itu ya, apa itu, jangan sampai kita kelaparan karena kita digantikan oleh mesin gitu. Yang mesin itu nggak makan gitu. Oke, mungkin ada sepatah dua kata penutup. Terima kasih. Bahwa perkembangan AI sekarang jauh melampaui mungkin umur kita, mungkin dari sejak pandemi menyerang seluruh dunia, akhirnya semua orang tua yang punya anak-anak akhirnya mau nggak mau harus bersaing dan melek teknologi. Karena sekarang semua ya Zoom, ya WA, ya Google Meet. Sekarang orang yang mungkin dulunya gaptek sekarang harus mengejar ketertinggalannya, malah main TikTok bareng, ya tahu, joget-joget. Banyak kan orang tua sekarang, bukan anak muda tok, berarti orang tua ini mengejar teknologi. Akhirnya dari insya Allah mungkin bisa mengikuti dengan perkembangan AI yang ada, dan justru mungkin banyak pihak juga yang diuntungkan dengan adanya AI. Apapun lah, sekarang ini ada AI yang untuk guru segala juga ada. Bikin apa, katanya kemarin itu pernah lihat tuh sekilas, bikin apa ya, RPP atau apa itu loh, kok penak men sekarang gitu loh. RPP pakai ChatGPT. Bukan ChatGPT, main. ada AI sendiri, ada enggak tahu namanya, itu ada. Jadi untuk gambar juga ada. Loh, jadi kita berpacu dengan umur kita, mengenal teknologi yang lebih maju lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan mungkin dari Mas Fauzi, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kita jangan takut sama perubahan zaman ya. Istilahnya teknologi itu jangan dijadikan ancaman, tapi kalau bisa kita pelajari dan jangan sampai berhenti belajar ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi jangan sampai kita digilas oleh teknologi, tapi kalau bisa kita yang mengendalikan teknologi. Itu aja. Takut dengan teknologi, kita jangan ditindas, Jangan sampai kita digilas oleh teknologi. maaf, jangan sampai kita digilas dengan teknologi, tapi kitalah yang harus menguasai teknologi. Nah, ini jadi saya mengingatkan saya akan sejarah ditemukannya jam waker pada abad ke-19 di Eropa, Jerman, dan juga negara-negara Barat. Itu ada yang namanya jasa bangunin orang. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya kentongannya, tong 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 tong. Kalau di Barat ada yang namanya petugas membangunkan dengan cara ada kayu ya, kayu panjang sekitar 2-3 meter diketukkan di jendela, tok 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 sampai bangun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jam beker itu muncul dan membuat pekerjaan orang tersebut sirna. Dan mungkin dengan adanya AI, jika kita tidak bersiap untuk memperbaiki diri, menambah nilai, mungkin kita akan sama seperti petugas jam beker. Tapi ingat, jangan takut. Justru kita harus bersyukur dengan adanya AI sebagai penulis. Kita bisa membantu pekerjaan lebih cepat selama nawaitunya benar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Weli dan juga Mas Fauzi, dan juga kepada Mizan. Terima kasih banyak sudah diberi ini tempat. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang ada di luar, silakan mampir ke out of the box. O-nya 2. Bisa mampir ke Sidoarjo dari tanggal apa? (16) 18. sampai tanggal 18. Silakan mampir, insya Allah masih buka. Yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Gresik bisa lewat kereta api, dekat kok kalau dari sana.
bisa mampir. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Kiyota Hamzah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga kepada para penonton, pengunjung dan juga semua yang terlibat di dalam sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.